terima kasih Anda masih bersama kami dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mengajukan pertanyaan. Kita akan bacakan dan akan dijawab oleh narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama dari Ridwan Akbar Syah, ini untuk Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, ini pertanyaan dari Ridwan. Pak Hendarsam, hati-hati sekali bicaranya. Apakah tanda Pak Prabowo kurang berkenan bersama Gibran di 2029? Nah, jawab aja iya. Ini publik loh yang bertanya. Ya, memang harus hati-hati. Sebagai seorang saya harus memposisikan diri bahwa wajah saya adalah wajah daripada partai saya. Wajah daripada Pak Prabowo juga. Tapi juga wajah daripada sebagian besar orang 58% pendukung Pak Prabowo. Jadi memang saya harus hati-hati menjawab itu karena politik itu dinamis, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dinamika yang terjadi ke depan itu bagaimana. Makanya oleh karena itu saya membagi dua hal ya kan. Politik itu saya rasa ya di dalam prakteknya itu terbagi dua dia. Ada politik praktis dan ada politik kebangsaan gitu ya. Nah kalau kita bicara masalah politik praktis ya itu memang hal yang selama ini memang prakteknya sudah ada ya. Tapi ini bukan momen yang tepat untuk bicara masalah itu saya rasa. Ya, nanti mendekati 2029 kita tentu akan bicara masalah itu. Siapa dicocok ini dengan siapa, ini dengan siapa. Tapi yang kita bicara masalah sekarang ini eranya atau di momennya kita bicara masalah politik kebangsaan. Bagaimana Pak Prabowo contoh mengatakan bahwa pergunakan saya sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Saya ini alat Anda untuk mensejahterakan rakyat. Jadikan jalan saya, tools politik Anda, tools politik rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi itu posisi beliau. Jadi bukan kepada Prabowo sentris ketika dia berkuasa dia harus ngapain terserah semau gue, enggak. Karena apa yang dia tuju itu dia sudah punya gagasan sebelumnya. Nah, gagasan dia ini ya kan yang dituangkan dalam buku-bukunya, dalam pidato-pidatonya, kemudian cocok tidak dengan masyarakat, ya kan? Kemudian ketika dia terpilih, dia menjadi alat itu. Kenapa Pak Prabowo ingin menjadi presiden? Karena satu-satunya cara untuk, ya kan, gagasan-gagasan dia ini yang mungkin beresonansi dengan keinginan publik, ini lewat dia jadi presiden, kan kayak gitu aja sebenarnya. Ya bukan masalah hati-hati atau tidak hati-hati, memang semua kita harus hati-hati. Karena saya ya apa adanya aja saya ngomong kayak gini. Memang seperti itu. Okay. Saat ini politik kebangsaan kita kedepankan dulu sebelum kita bicara masalah yang lain-lain. Nanti ada waktunya kita bicara masalah politik praktis. Oke, 2020 menjelang 2020. Kita tepuk tangan dulu lah. Oke, baik. Dari Riz Iksan ke Bang Ginting, apakah Jokowi lagi mengalihkan isu tentang ijazah biar kasus ijazah mereda? Tampaknya penting ini dijawab karena pertanyaan dari publik. Nah, pertama yang harus saya kemukakan bahwa pernyataan soal 2 periode ini tentu saja mengganggu otonomi politik Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Karena bisa saja Presiden Prabowo punya agenda lain, bukan bersama Gibran. Publik harus juga dibuka matanya ketika Jokowi tidak pernah ada yang ngutak-atik untuk wakil presidennya siapa dulu. Kan terserah Jokowi. Nah sekarang harusnya Jokowi juga tidak mengutak-atik itu, terserah Prabowo nantinya kalau ingin maju. Nah karena itu di dalam konteks ini jelas pernyataan Jokowi atau tentang 2 periode itu tentu akan menimbulkan ketegangan di balik panggung politik. Karena Prabowo bisa saja tidak nyaman. Nah, ini tentu saja kalau di dalam komunikasi politik tentu ada pengalihan isu. Sehingga konsentrasinya bisa saja ke 2 periode, makanya kita juga diundang untuk membahas ini. Nah persoalan ijazah Jokowi palsu atau tidak palsu, saya kira ini masih dalam sebuah perdebatan. Biarlah nanti
Pengadilan. pihak-pihak itu yang akan membuktikan. Yang menarik adalah kan selalu, mohon maaf, pamer, bansos pamer, apa pamer, tapi giliran ijazah kok diumpetin. Itu kan pertanyaan publik menjadi pertanyaan publik. Dan saya tidak menuduh ini asli atau palsu, bukan kewenangan saya di situ. Cuma pertanyaan dari publik tadi ya masuk akal kalau dijawab ini sebuah pengalihan isu dari tekanan politik terhadap diri Presiden Jokowi dan juga kemungkinan pada Gibran bin Jokowi itu. Begitu. Oke, Bang Ginting, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya ke Bang Adli. Bang Adli dari Jarod Ramelan. Pertanyaannya, apabila Prabowo tidak dengan Gibran, apakah relawan Jokowi juga akan mendukung? Atau jangan-jangan karena namanya sudah jalan apa? Prabowo, JP? Bukan. Oh, Jadi bukan. kalau kita ini kan udah jadi ormas. Oke. Barisan Relawan Jalan Perubahan. Kita Oke. ormas ini. Oke. Nah, jadi mau sepanjang Berarti itu nggak ada nama Mas Gibran ya di nama ormasnya enggak ada, ya? kita enggak ada dengan nama Mas Gibran. Jadi P-nya- nggak berat P-nya kayak juga Prabowo itu. kalau Bang Adi Azwan P-nya ada jadi- Prabowo Gibran. Jadi Enggak. memang udah Jalan- pakai. Jalan Perubahan. Stanfordnya kita jelas. Oke. Kita ini sudah terdaftar di sejak tahun 2014 di Dirjen AU. Jadi ada dua. Pertama, Barisan Relawan Jalan Perubahan yang terdaftar, sedangkan Barisan Relawan Jokowi Presiden yang dibuat oleh Bang Ferdinand. Bang Ferdinand Huta Hayat itu hanya berbentuk gerakan aksi. Ya, Oke. nggak boleh Nah, nama jadi sifat orang. gerakan aksi. Oke. Jadi kalau yang berbentuk Jalan Perubahan, kita ormas, kita ada struktur, ada DPD, ada DPD. Pertanyaannya jika kemudian tidak bersama dengan tidak ada Gibran. masalah demi NKRI harga mati. Hmm. Kita jelas apa demi untuk pembangunan Republik Indonesia ini yang baik. Makanya struktur kita ini tiap 5 tahun sekali kita ada Oke. kongres. Mumpung karena ini karena ini yang mendirikan ini dulunya sebagai pembina utama kita Pak Jokowi, waktu kita ketemu Jokowi dalam pelantikan kemarin, kalian ya kawal ya Oke. pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai 2 periode misalnya. Tapi itu semua kan tergantung kepada makaru wa makarallah. Innallaha khairul makirin. Kita punya rencana, Tuhan punya rencana Allah yang terbaik. Nggak tahu kita 2029. Jadi kita aman saja sebenarnya. Tapi kita siap mendukung siapapun demi kebaikan bangsa. Oke, monopause-nya dong. Semangatnya seperti ini. Kita butuhkan. Saya ke Bang Ferdinand sekarang. Bang, kalau berbicara tadi mengenai bagaimana kemudian chaos partai politik. Jangan-jangan pintu partai politik ditutup ini untuk deket-deket sama Prabowo di 2029 mendatang. Kalau kita melihat gaya berpolitik Prabowo ini kan adalah gaya berpolitik yang merangkul semua. Beliau 1000 teman itu kurang, satu musuh kebanyakan. Jadi Pak Prabowo tidak mungkin menutup pintu siapapun yang ingin bersama-sama dengan beliau. Karena kalau kita melihat statement-statement beliau selalu mengajak semua berangkulan. PDI Perjuangan pun diajak oleh beliau untuk berangkulan bersama-sama mengurus bangsa. Tetapi kan PDI Perjuangan menganut politik sekarang ini adalah kita penyeimbang. Jadi kalau terjadi chaos politik sekarang itu memang kalau kita perhatikan banyak terjadi di balik-balik layar, di balik-balik pintu yang tidak dilihat oleh publik banyak. Termasuk juga bagaimana kemarin Agustus terjadi gerakan besar mendelegitimasi DPR. Ini kan semua ada cikal bakal penyebabnya. Salah satunya kalau kita melihat adalah apa yang selalu disampaikan oleh teman-teman kita soal posisi Gibran. Di DPR itu ada bom waktu yang siap meledak kapan saja soal pemakzulan Gibran. Ada surat pemakzulan di sana, ada sekarang soal ijazah yang berproses di pengadilan. Dan ini tentu membuat Pak Jokowi tidak nyaman dengan generasi politiknya. Dan sehingga kalau kemarin terjadi gerakan besar mendelegitimasi DPR yang ricu di mana-mana, ada rumah-rumah anggota DPR yang dijarah, kita melihat ini semua ada kaitannya. Jadi chaos politik itu terjadi karena ada sumbunya. Sumbunya apa? Kenapa DPR didelegitimasi? DPR inilah yang berpotensi memakzulkan Gibran. Maka ada gerakan politik untuk membuat mereka tidak lagi dipercaya publik. Ini harus terang kita lihat apa yang terjadi di balik ini. Jadi kalau chaos politiknya terjadi kemarin, kita melihat ini ada sumbu-sumbunya. Salah satu sumbunya yang kita lihat sekarang itu adalah siapa yang paling menikmati politik, keuntungan politik dari chaos kemarin Agustus adalah pertama yang berkasus soal ijazah palsu, yang kedua soal yang terancam pemakzulan. Ini ada benang politiknya semua, benang merahnya kalau kita mau hubung-hubungkan. Tapi apakah mereka dalang di balik itu semua? Tidak ada yang tahu. Karena pemerintah sampai sekarang belum juga membentuk tim
independen untuk menyelidiki ini. Tapi tergantung. Jadi kalau pertanyaan tadi chaos politik, ya chaos politik itu di atas sudah terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Slamet tadi, tentu ini membuat Pak Prabowo tidak nyaman. Seolah-olah dirinya dikunci oleh Jokowi. Kalau pertanyaannya contohnya kalau Pak Prabowo tiba-tiba kesal, emang Jokowi siapa sih kunci-kunci gue 2029 harus sama Gibran? Kan kira-kira begitu. Jadi chaos politik itu sudah terjadi sesungguhnya di balik. Ya mungkin publik tidak melihat secara terang benderang, tapi faktanya sekarang situasi di dalam koalisi itu pasti tidak nyaman. Karena apa? Dari Golkar kita lihat seperti mendukung. Kita tahu Golkar ini kan menjadi partai yang seolah-olah menjadi subordinatnya Pak Jokowi ketika Bahlil menjadi ketua umum. Karena semua melihat bagaimana proses terpilihnya Bahlil. Kalau Golkar kemudian tiba-tiba mendukung pernyataan itu, wajar. Dan ini tentu membuat yang lain. Kita lihat pendapat partai lain seperti dari PAN, pada berkata, ya semua kita tunggulah. Belum tentu. Dari PKB juga begitu. Pak Caimin juga berkomentar. Artinya chaos politik telah terjadi. Mungkin di depan publik penyampaiannya halus. Tapi di belakang layar, di balik pintu mungkin sudah sambil nendang meja. Pasti ini orang ngomong begitu. Kita tidak tahu. Jadi chaos politik sudah terjadi karena Jokowi dan kerakusan politiknya. Oke. Sampai nendang meja. Panas. Presiden. Panas. Nggak, kita tanya dulu. Apa tuh, ngomongin apa nih? Tadi Sampaikan aja, Presiden mungkin itu Pak merasa Ferdinand juga wapresnya cukup Pak gerah Prabowo gitu. gitu. Udah dikunci dengan Mas Gibran untuk periode selanjutnya. Kan gini, kalau kita tarik ke belakang gini aja. Sebenarnya kan 2009 ini akan menjadi pasar bebas sebenarnya. Pasar bebas itu apa? Melalui putusan MK terakhir yang presidennya thresholdnya di 0%. Ya, 0%. 0%. Nah, saya lihat gini aja, ya kan. Pak Prabowo itu konsisten ya. 2014, 2019 mengatakan presidensial threshold itu 0%, nggak boleh ada masalah itu. Nah, yang kadang tapi agak menggelitik juga buat saya. Buat saya agak menggelitik ini apa? 32 kali diuji ya di zaman sebelum Pak Prabowo ya itu ditolak dengan hakim yang komposisinya sama, dengan dalil argumentasi yang sama ya. Pemohon ini argumentasinya kurang lebih sama, kami juga mengajukan pada saat itu 2017 kalau akta waktu kita mengatakan kita mengajukan, ditolak-tolak 32 kali ditolak. Pak Prabowo jadi, ya kan, langsung diterima, ya kan. Ini quote unquote apa? Walaupun kita sebenarnya, oh ya memang itu sesuai dengan ini kita juga, gagasan kita. Tapi yang jadi pertanyaan politisnya, kenapa ketika Pak Prabowo baru sekarang? Nah, itu kan ini kan menjadi sesuatu hal yang lain. Nah itu menjadi diskursus kita sendiri. Ya kita tanya sang paman lah. Nah, ya, habis itu kita masuk lagi ke hal yang kedua. Artinya ini pasar bebas. Kemudian ya kan, semua bisa. Bung Ferdinand Huta Heian bisa juga mengajukan nanti, bisa berpasangan dengan Mas Anies bisa, dengan Mas Ganjar juga bisa. Dengan Pak Prabowo juga bisa. Pak Prabowo juga bisa, ya kan. Bang Refli juga bisa. Tapi idealnya Pak Prabowo dengan siapa, Bang? Iya kan belum tahu. Kalau ngomong bisa awal kita belum tahu. Kita Ini berharap misteri. ini kan terjawab gitu ya. No, nggak bisa. Ya kan, nggak bisa. Saya sendiri ya, kita di dalam, Bung Ferdinand juga mungkin tahu. Di luar 2019 aja itu Hamin berapa? Kita baru bisa memutuskan Prabowo Sandi kok. Ya kan, nama Bang Sandi itu Hamin berapa baru nongol namanya ya. Belum kemudian mengerucut. Pak Mahfud udah baju putih. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong 2 periode itu memang betul ya Belanda masih jauh ya, begitu ya Bang Irasan? Ya, artinya kayak dulu. Baik, Maksudnya ya itulah dinamika politik yang ada di Indonesia. Oke. Sekarang saya akan berikan kesempatan untuk closing statement karena dinamika politiknya memang sangat cair. Bang Refli, catatan Anda sebagai penutup? Iya, begini ya. Yang namanya politik itu memang ada segala kemungkinan. Tapi ada yang terukur dan ada yang barangkali sulit diukur. Jadi benar dan salahnya tidak bisa diukur. Kalau saya mengatakan soal ijazah ini kan soal yang terukur. Karena itu kita harus serahkan sebagai mekanisme pengawasan DPR. Kalau misalnya nanti hasil investigasi DPR mengatakan bahwa semuanya sah, selesai perdebatan itu satu. Yang kedua mengenai tadi Jokowi mengatakan Prabowo Gibran 2 periode, saya sih tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut. Saya kira semua bapak atau siapapun ya selalu ingin mendorong kepentingan pribadinya. Saya kira SBY juga sama. Prabowo enggak sama. Cuman persoalannya adalah kita bicara mengenai sebuah kualitas kepemimpinan. Kalau saya terus terang saja, Baik. Ini soal ingredient. Singkat saja, Bang. Iya, soal kualitasnya. Kalau seandainya something happen to Prabowo Subianto, kira-kira bangsa ini dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka, saya nggak bisa membayangkan. Sorry to say ya,
terhadap mereka yang mengagumi Gibran Rakabuming. Tapi bagi saya nggak layak dia. Jangankan jadi wakil presiden, jadi wali kota aja nggak layak. Begitu. Itu Oke. statement saya. Baik, singkat saja Bang Andi, waktu kita sudah Ya, statement saya adalah bahwasanya ya, kalau kita melihat ya, kalau bicara tentang ijazah Pak Jokowi, kita tunggu ya hasil akhir dari Polda Metro Jaya, SP3 atau jadi tersangka. Itu saja, kita sabar aja untuk tunggu itu. Kalau bicara tadi mengenai ijazah Mas Gibran dan sebagainya, memang ya itulah haknya dari Bung Refli untuk bicara tentang itu. Saya tidak membantah itu, tapi saya memberikan data-data yang tadi yang bisa kita lihat semua. Kalau kita juga melihat apa yang dikatakan saudara kita Ferdinand Huta Heian, itu hal haknya beliau untuk mengatakan itu. Biarlah publik yang bisa menilai seperti itu. Pada intinya adalah seluruh masyarakat Indonesia, ya kita melihat bahwasanya apa yang telah dikerjakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah kita harus dukung penuh. Kita harus bersatu, ya, kita harus bersatu dan kita kedepankan persatuan dan kesatuan itu. Karena kita yakin bahwasanya asta cita itu bersama mereka, bersama beliau-beliau itu dapat terlaksana dengan baik dan kita menuju masa depan yang gemilang. Oke, baik. Luar biasa. Ya, saya hanya ingin menghimbau saja kepada para jajaran elit politik kita, terutama di Koalisi Indonesia Maju, jangan justru yang menjadi gontok-gontokan. Kita ingin pemerintahan ini sukses menyelesaikan misinya yang tertuang dalam visi misi Pak Prabowo. Karena bagi kami juga di PD Perjuangan melihat visi misi itu bagus. Kita ingin ini berhasil. Kita tidak ingin Pak Prabowo menjadi presiden yang gagal. Jadi jangan justru kegagalan itu bersumber dari koalisi Pak Prabowo sendiri. Kita ingin negara ini keluar dari masalah yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Dan saya berharap, kami berharap agar elit-elit bangsa ini bisa memberikan kontribusi dan jangan hanya memikirkan perut politiknya saja seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Bang Indarsam, penutup singkat. Ya, singkat aja, saya cuma mengulang apa yang saya katakan tadi. 4 tahun lagi yang tersisa, ini waktu yang cukup panjang untuk, tapi juga sangat pendek, nggak terasa, tahu-tahu sudah mendekati politik praktis yang saya sebutkan tadi, fase politik praktis. Artinya masih setidaknya ada jangka waktu 3 tahun untuk kita bersatu ya. Bersatu itu ya kan dalam rangka ada yang menjalankan program, ada juga yang mengkritisi program tersebut. Kritisi yang membangun, dan oleh karena itu kita fokus saja setidaknya di 3 tahun pertama ini untuk melihat bagaimana setiap program, karena kalau kita lihat kan nuansa dan dunia sama-sama mendukung bahwa kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah disahkan ya, dan sudah di-challenge di MK, dan oleh karena itu kita harus patuh, dan itu kemudian para komponen-komponen elit di partai politik dan sebagainya mendukung, baik ada dalam pemerintahan maupun yang ada di luar, dan PDIP, teman-teman PDIP sebagai partai penyimbang. Nah, itu merupakan spirit kita bersama, kita tuntaskan setidaknya 3 tahun ini kita bicara soal itu dulu. Karena kalau kita bicara masalah ijazah, it's not my class untuk ngomongin masalah itu. Saya cukup dari saya sekian. Baik, terima kasih Bang Indarsam. Bang Adli. Luar biasa. Bara JP meyakini bahwa roadmap Indonesia Maju tahun 2045, 100 tahun, itu Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran akan mampu untuk meneruskannya. Yang kedua, kita berprinsip bahwa sebagaimana amanah Pak Jokowi, jangan coba-coba ganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, jangan coba-coba ganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai penutup, Bang Ginting. Iya, dari pernyataan dukungan 2 periode untuk Prabowo dan Gibran, bagi saya pertama ini adalah strategi politik Jokowi untuk menjaga dinasti dan juga pengaruh politiknya pasca 2024. Yang kedua tentu saja ini sebagai bentuk tekanan halus kepada Prabowo Subianto agar tidak mengganti Gibran pada 2029 mendatang. Yang ketiga tentu saja persoalan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan baik antara Prabowo dengan Jokowi maupun dengan koalisi pemerintahan. Dan yang keempat tentu saja kita menunggu performa Gibran.
Kalau performanya tidak baik, tentu saja bagi Prabowo ini akan menimbulkan beban. Jadi saya kira kita harus menunggu sampai pemerintahan ini berakhir, seperti apa dinamika politiknya yang akan terjadi. Demikian. Oke, baik Bang Iting. Terima kasih. Kami jeda dulu, Edward akan kembali sesaat lagi. Oh, masih ada, Pak. Udah selesai, Pak.